Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang memberikan kita bantuan untuk bisa memuji Tuhan. Jauh lebih gampang, lebih enak ya, benar ya. Musik yang luar biasa, nyanyian yang indah yang dipilih, yang sebetulnya merupakan rangkaian dari khotbah saya. Jadi kalau nggak khotbah pun tadi itu kalau dinyanyikan ya sudah ada firman Tuhan. Amin. Nah kalau Bapak Ibu perhatikan, selama bulan lalu dan sampai hari ini memasuki bulan ketiga, kita ini mempunyai tema connect, terhubung. Bulan lalu Bapak Ibu lihat kembali nanti firman Tuhan dengar di YouTube. Apa yang menghalangi kita untuk connect dengan Tuhan? Yaitu berhala, sampai berapa kali dikhotbahkan tentang berhala. Karena tujuannya adalah kita kepingin connect dengan Tuhan. Kita diciptakan untuk connect dengannya, untuk menyembah dia. Dan menyembah itu membutuhkan sebuah hubungan. Nah, yang minggu ini saya akan bagikan tentang connect dengan diri sendiri. Nah, oleh sebab itu saya mau bacakan dulu firman Tuhan yang akan saya bagikan beberapa aja, cuman 3 bagian firman, tapi ini maksudnya apa? Connect dengan diri sendiri. Bacaan firman Tuhan diambil dari Matius 22 ayat 37 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38 apakah ada? Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebetulnya perintah Tuhan itu cuma 2. Yang pertama dan utama ialah mengasihi Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Yang kedua adalah perintahnya kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah memang secara tidak langsung ayat 39 itu menggambarkan makanya kita tuh nggak bisa mengasihi sesama. Karena apa? Kamu masih ada masalah dengan dirimu sendiri. Nggak bisa mengasihi diri sendiri, nggak bisa mengampuni sendiri, nggak berdamai dengan diri sendiri. Makanya susah untuk mengasihi orang lain. Nah jadi sebetulnya itu perintah itu juga sama ada di Galatia 5 ayat 14 yang berbunyi demikian. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Yaitu kalau ini ya, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti mengasihi sesama itu penting. Dan banyak orang tidak bisa mengasihi sesama karena juga belum memulai untuk mengasihi diri sendiri. Jadi oleh sebab itu meskipun perintahnya enggak mengatakan kasihlah dirimu sendiri, nanti setelah itu kasih, meskipun tidak disebutkan tapi penting untuk kita belajar bahwa Tuhan mau kita menghargai, menerima karena kita umat tebusannya, amin. Nah banyak kali terakhir-terakhir ini kata-kata viral, self love, self care. Dan kita ini belajar ya, ini kan dunia yang semakin canggih, teknologi canggih, self love. Self love, mengasihi diri sendiri. Ada yang merasa, wah ini mengasihi sendiri, diri sendiri ini kok mirip egois ya. Apakah Alkitabiah untuk kita mengasihi diri sendiri? Nah oleh sebab itu saya mau bagikan nih beberapa hal yang berhubungan dengan connect, yang berhubungan untuk bisa connect, berhubungan dengan diri sendiri, mengasihi diri sendiri secara sehat dan Alkitabiah. Karena kita perlu untuk mengasihi diri sendiri, karena mengasihi diri sendiri itu sebuah sikap. Sikap menerima, menghargai, berdamai dengan segala kekurangan, ketidaksempurnaan yang ada di dalam diri kita. Benar gak kita itu ya penuh dengan kekurangan, belum sempurna dan tidak sempurna. Tetapi kalau kita tidak bisa menerima diri sendiri, kita tidak bisa untuk mengasihi.
diri sendiri. Dan itu dampaknya macam-macam. Nah kalau yang ini sering Bapak Ibu dengar, saya mau bacakan tapi ini beberapa kata-kata kebohongan. Sebutnya itu kata-kata kebohongan itu begini loh. Ini istilah yang saya pakai karena ini sering apa yang berbicara di dalam diri seseorang yang bukan berasal dari Tuhan, itu saya sebut kebohongan. Kalau apa yang Tuhan katakan terus berbicara kepada diri kita, itu namanya kebenaran. Contohnya kebenaran adalah Tuhan Yesus sangat mengasihi saya, Tuhan sayang. Lah itu kalau kata-kata itu emang benar, kebenaran, the truth. Karena sesungguhnya Tuhan itu adalah kasih ya. Oleh sebab itu kasih itu ada di dalam diri kita, itu kebenaran. Tapi kalau kata-kata kebohongan yang sering kita dengar, coba ya kita cek melalui istilah-istilah ini untuk cek and recheck di dalam diri masing-masing. Ini yang banyak nih. Yang pertama itu self talk-nya itu negatif. Jadi orang yang sering berkata begini, aku tuh tidak cukup, aku tidak layak gitu ya. Itu kata-kata yang enggak diucapkan tapi ada di dalam hati. Saya tidak layak. Rasanya saya kurang dulu. Nah nanti terekspresi kan kadang-kadang tidak diucapkan, terekspresi dari perbuatan dia, dari komentar, dari kata-katanya. Indikasinya itu gini, seringkali akibatnya tuh dia sering meragukan kemampuan diri sendiri, belum coba udah merasa gak mampu. Itu dia, karena satu kata-kata, aku gak mampu, gak bisa, gak layak ya. Nah akibatnya apa kalau punya kata-kata seperti itu yang ada di dalam hati? Ya tadi dikatakan, kalau meragukan kemampuan berarti ya gak berani coba. Dan akhirnya kesempatan ada gak coba, akhirnya lewatlah kesempatan tersebut. Kata-kata lain adalah dikatakan kalau kita kan sering ya kalau lihat barang itu di diskon gitu murah. Itu kalau ibu-ibu seneng, saya seneng sih. Nah ini ada istilah dikatakan mendiskon gitu ya. Meremehkan, menurunkan harga diri sendiri, menurunkan gitu. Istilahnya begini, sama dengan yang atas mirip serupa gitu. Sering meremehkan kemampuan dan pencapaian, udah pernah kok melakukan, tapi sering diremehkan dan merasa, sekali lagi ya kata-kata yang saya mau garis bawahi, merasa tidak layak, ini merasa tidak pantas menerima sesuatu yang baik. Walaupun itu hasil kerja udah dihasilkan dengan usaha, tapi masih merasa, kata merasa ini loh. Jadi indikasi gini, terekspresinya gini kalau merasa kita nggak pantas nih ya, akhirnya kata-katanya yang keluar itu mungkin nggak ngomong saya nggak pantas, nggak, tapi terekspresi gini kalau dipuji nolak pujian. Pernah kalau dipuji kamu cantik, enggak kok gitu. Kamu hari ini oh enggak kok, dipuji. Bapak Ibu sekalian, kalau dipuji nggak usah ditolak, diterima aja. Katakan apa kalau dipuji? Nanti saya dibilang sombong. Kalau dipuji oh, kamu cantik, iya kok. Itu kan sombong. Bisa katakan puji Tuhan. Tapi di dalam ini gejolak kadang-kadang nggak ada yang tahu. Itu yang sering kalau dipuji hasilnya atau pelayanannya, performance-nya dipuji. Kamu luar biasa. Kita itu sering budaya merendah. Nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Tapi kadang-kadang kita pakai ayat Alkitab. Semua untuk kemuliaan Tuhan, itu benar. Memang semua hanya kasih karunia Tuhan. Tapi kalau kita sendiri kalau dipuji, tertekan, tersipu-sipu. Waduh rasanya itu dia ada masalah ya. Jadi mengurangi apa yang seharusnya bukan sombong tapi menerima dan bersyukur ada pada Tuhan. Ada yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita merasa bahwa kita itu nggak mampu tadi ya. Tapi seringkali juga merasa aduh kalau ini aku berhasil tuh ya karena kebetulan. Karena hoki. Tapi bukan karena aku mampu. Apalagi kalau merasa
Aku dimampukan Tuhan. Ini kadang-kadang yang kita sebut dengan fear, takut gitu ya. Takut, karena sebetulnya di dalam hati itu ada perasaan gini loh. Sebetulnya aku nggak bisa sih. Jadi aku nggak bisa, jadi aku nggak berani coba. Nanti kalau orang lain menyadari bahwa saya sebetulnya nggak bisa, itu gimana? Ada perasaan begitu loh. Jadi akhirnya yang terjadi menghindari kesempatan, menghindari peran yang lebih besar, menghindari tanggung jawab yang lebih berat karena merasa tidak siap. Nah ini ada, ini semua contoh-contoh saya ambil karena saya juga untuk saya, untuk Bapak Ibu, untuk saudara-saudari yang di kerjaan ini membuat satu pergumulan batin. Nah, satu kali lagi, ada kata-kata yang saya garis bawah. Merasa semua itu pergumulannya, peperangannya ada di jiwa karena perasaan. Jiwa merasa. Ada lagi dikatakan kalau tadi merasa tidak layak, tidak cukup, akhirnya ya tidak berani melamar pekerjaan. Jangan sering-sering kita itu mendakwa orang ya. Kamu tuh males gitu ya kadang-kadang. Jangan mendakwa anak kita, kamu tuh kok males sih? Nggak mau coba kirim application, udah kirim nggak sih lamaran pekerjaan gitu ya. Ini saya pernah katakan kepada anak saya gitu ya, ayo ngelamar dong gitu. Kok nggak ngelamar sampai saya yang bantuin cari lowongan pekerjaan tuh saya. Ini nih saya bilang, nih di supermarket ini bisa. Gak mau ya, gak mau dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita mencap dengan males nih anak. Sebetulnya bukan. Tetapi ya itu, karena jangan-jangan di dalam hatinya merasa itu tidak mempunyai kayak pengalaman. Jadi bukan males, dibedakan. Tapi kadang-kadang sering-sering juga males. Gitu. Tapi akarnya itu ada karena merasa, perasaan yang gak layak, gak mampu, gak siap, gak berani ambil risiko. Nah ada lagi yang merasa, wah gak cukup punya modal, gak punya koneksi, coba saya punya koneksi, saya gak punya temen, gak punya fasilitas tertentu, handphonenya kurang canggih, gak bisa ini, gak bisa itu. Akhirnya apa? Menunda, menunggu, menunda. Ya, saya sampai pernah bikin renungan sebetulnya bisa dilihat kesuwen. Beda dengan kesusu. Kalau kesusu terburu-buru udah pikir hancurlah. Tapi gini, ya dipikir sambil menunda-nunda. Akhirnya yang tidak dikerjakan. Dan memang alasan yang paling banyak dikatakan kalau begitu itu adalah aku sibuk. Gak punya waktu, aku sibuk. Nah antara benar-benar sibuk atau menyibukkan diri untuk hal-hal yang sebetulnya bukan jadi prioritas. Itu gak ada yang tahu kecuali diri sendiri. Tapi akarnya semua adalah merasa. Merasa termasuk merasa tadi semuanya, wah karena aku ini tidak bisa tadi dan menolak untuk sukses. Sebetulnya kata-kata ini kontradiksi. Mana ada orang menolak sukses? Tetapi sesungguhnya dengan merasa tidak layak, tidak mampu, tidak bisa, tidak punya koneksi, tidak punya fasilitas. Sebetulnya kita menolak untuk sukses. Karena semua ini harus dijalankan. Tawaran peluang akan datang di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, dalam bisnis, dalam rumah tangga pun. Tawaran itu sebetulnya ada, kesempatan itu ada. Tetapi kalau kita masih main di perasaan, ya itu karena kita belum connect dengan diri sendiri, belum bisa menerima diri sendiri, merasa not good enough, selalu ada yang kurang. Itu maksud saya kenapa saya katakan menghargai, mengasihi diri sendiri itu penting. Amin. Kegagalan itu bagi mereka yang percaya bahwa aduh gini gak berani. Kegagalan, mereka punya kata-kata gini, kegagalan adalah akhir dari segalanya. Orang yang gak berani mencoba, tadi mengatakan gak punya waktu atau menunda, sebetulnya jangan-jangan
ada kata-kata di dalam pikirannya yang kita nggak bisa baca. Jangan takut ya. Karena apa? Kalau gagal itu akhir dari segalanya. Nah terbalik, justru kita diberikan Tuhan itu Roh Kudus di dalam kita yang menuntun, yang meneguhkan, menguatkan, menghibur di dalam kesusahan dan meneguhkan, yang bisa berkata bahwa kegagalan adalah awal dari sebuah perjalanan sukses atau pencapaian. Benar nggak? Nggak ada orang yang nggak pernah gagal. Kalau kita takut gagal, nggak berani mencoba. Firman Tuhan katakan 7 kali orang benar jatuh. Tetapi ia bangun kembali. Amsal 24 ayat 16. Jangan takut jatuh, jangan takut gagal. Karena apa? Justru kegagalan itu menjadi pelajaran yang terindah, termahal yang bisa kita peroleh dan menjadi benih untuk sebuah kesuksesan. Ingat loh, tahun ini tema besar gereja kita adalah membangkit dan membangun. Bangkit dan membangun. Dan hari ini kalau kita belajar untuk mengasihi, berdamai dengan diri sendiri, maka kita belajar untuk supaya kita bisa bangkit dan membangun apapun yang engkau sudah canangkan, rindukan, rencanakan untuk engkau bangun. Apakah itu sebuah keluarga, atau itu adalah karier, ataupun itu sebuah pelayanan, apapun itu perlu untuk dimulai dari pertama, mengasihi Tuhan. Kedua, mengasihi, menerima diri sendiri. Yang tadi saya katakan itu, kalau disebut itu orang-orang bilang, oh kamu masih ada roh takut. Gitu ya, takut kamu, takut kerja, takut maju, takut, fear, akarnya takut. Nah ini, tapi saya katakan sebetulnya akar utamanya takut itu satu, keegoisan. Bukankah kita ini adalah orang-orang yang berdosa? Dosa utama kita tuh ya mikirin diri sendiri, ego kita. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk nebus dosa. Dan dosa yang paling utama itu ego kita. Ego yang membuat kita tidak bisa, tidak percaya kepada pencipta kita. Ego yang membuat kita tidak bisa menghargai orang lain. Ego yang membuat kita juga seakan-akan ini rendah hati. Oh merendah padahal minder. Itu juga ego. Karena kita tidak bisa menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan untuk diri kita sendiri. Firman Tuhan antara mengasihi diri sendiri yang seperti saya katakan ini juga ada yang akhirnya ekses mengasihi diri sendiri secara egois. Yang ayatnya ada di 2 Timotius. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 4. 1 sampai 4 itu berbunyi demikian. Ya. Bahwa pada hari terakhir akan datang masa sukar. Kita ada di masa sukar karena ada hari-hari, kita ini ada di hari terakhir dan termasuk ini berarti masa yang sukar. Ini dia, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saya mau katakan manusia perlu untuk mengasihi dirinya, mencintai dirinya, menerima dirinya supaya lepas dari semua yang tadi saya katakan ini loh. Satu hambatan, satu kata-kata kebohongan yang membuat kita tidak bisa maju. Tetapi eksesnya kalau bablas itu, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, negatif semua ya. Suka mengkhianati,
tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini kejadian, ini tertulis dalam firman Tuhan. Akarnya semua ini cuma satu, egois. Dan egois ini sudah ada di dalam diri kita karena kita terlahir di dalam dosa. Dosa inilah yang membuat kita egois. Oleh sebab itu kalau hari ini kita tuh mengadakan perjamuan kudus, mengambil bagian. Ini waktu yang tepat untuk kita merenungkan kembali. Karena apa? Orang yang kelihatannya rendah hati, tetapi sebetulnya egois. Ternyata dia rendah diri. Ada beda antara rendah hati dan rendah diri. Rendah hati adalah bisa mengakui bahwa dia nggak mampu, tapi dia akan berusaha. Dan kalau nanti sudah berhasil, tidak sombong. Tidak, karena dia tahu dia tidak apa-apanya. Rendah hati itu dia bisa memiliki banyak harta. Tetapi tidak memandang orang yang tidak punya. Itu rendah hati. Nah kadang-kadang kita mengatakan gini, oh orang kaya tuh mah sombong. Banyakan orang kaya sombong. Ya benar sih. Tetapi saya juga jumpai banyak orang yang gak punya apa-apa. Istilah gak punya apa-apa, gak punya harta. Tapi juga sombong. Juga bisa jadi ini masalahnya. Bukan jumlah uang, jumlah tabungan yang mendefinisikan engkau sombong. Bukan. Sombong itu ada di hati. Hati ini yang perlu dijaga, diwaspadai karena disitulah terpancar kehidupan. Sehingga kita sebagai anak Tuhan, apalagi gereja yang mempunyai visi Surabaya City Blessing. Memberkati kota. Pasti Tuhan memberkati kita semua, amin. Karena kita punya tugas, punya beban, punya visi. Memberkati kota, memberkati orang lain, memberkati, memberikan waktu, keuangan, tenaga, menjadi dampak. Itu luar biasa. Itu lahir dari seorang, kalau bisa mau punya kata, aku mau memberkati. Adalah lahir dari seorang yang punya sikap rendah hati. Jadi bedakan, rendah hati bukan rendah diri. Rendah diri itu minder, itu malah sombong, itu malah ego. Karena apa? Aduh, ya itu tadi gak berani coba. Kalau coba nanti salah, malu. Kalau coba nanti gagal, lebih baik gak coba daripada gagal. Di mana mukaku? Itu dia. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan mau pertama-tama kita itu menerima kasih-Nya. Berbahagialah orang yang bisa menerima pewahyuan bahwa Tuhan tuh sungguh mengasihi, dia enggak nolak. Karena Tuhan mengasihi, makanya kita punya attitude ingin membalas kasih-Nya. Kita bukan mengasihi Tuhan supaya kita diberkati, bukan. Tetapi kita sudah dikasihi sehingga kita membalas kasih Tuhan. Kita sudah diberkati dengan berkat rohani yang luar biasa macam-macam. Bisa keuangan, bisa talenta, bisa dengan bermacam-macam. Sehingga kita punya sikap untuk membalas kasih-Nya Tuhan. Bukan dibalik supaya Tuhan itu memberikan aku berkat dan kasih maka aku mengasihi. Bukan. Tapi inilah kasih karunia. Inilah anugerah itu. Sebetulnya kita tidak layak. Sebetulnya kita ini adalah termasuk orang yang tadi disebutkan tadi. Udah egonya besar, tidak bisa menerima diri sendiri, apalagi menerima orang lain. Tapi kita mau menerima kasih Tuhan, membalas kasih Tuhan, mau menerima diri sendiri. Nah, self love, mengasihi diri sendiri yang sehat, itu adalah menerima apa yang sudah Tuhan berikan. Berusaha lebih lagi. Tidak terpaku atau tidak terbujuk dengan kata-kata negatif yang tadi saya sebutkan. Sehingga engkau tidak bisa maju. Bapak Ibu sekalian, Musa itu
Di dalam Alkitab, orang yang paling rendah hati dikatakan Musa. Musa adalah orang yang paling, dalam bahasa Inggrisnya meek. Berarti meek itu rendah hati. Ya, nggak nyombong, ini yang paling rendah hati. Dan Bapak Ibu, di dalam Musa menulis, itu tulisan Musa. Saya bayangin kalau mesti menulis kitab semua ya kan, Musa menulis itu kitab Kejadian ya. Sampai yang tadi saya katakan tuh, Tuhan katakan Musa itu orang yang paling rendah hati. Itu dia yang nulis. Kalau saya lagi nulis gitu, terus Tuhan bilang tulis namamu. Engkau adalah orang yang paling murah hati. Kita tuh bisa nolak, janganlah nanti saya dikatakan sombong. Ini yang merubah sikap kita. Kita tuh kalau Tuhan katakan apapun, kita nggak kurangin, itu namanya menghargai. Nggak usah dikurang-kurangin. Kayak nggak mampu, nggak layak, nggak siap. Tetapi juga jangan melebih-lebihkan. Ada orang tuh yang terbalik melebih. Nggak bisa membual. Aku bisa, ini gampang. Kamu elek, aku bagus. Aku lebih bisa, kamu lebih. Nah itu melebih-lebihkan. Itu juga. Yang pas adalah Tuhan ngomong apa? Itulah kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, engkau bukanlah apa yang orang katakan kadang-kadang. Terutama anak-anak. Luka-luka batin yang terjadi pada anak-anak. Itu terjadi karena gak sengaja. Orang tua itu sangat mengasihi sehingga menguasai. Dan keluarlah kata-kata karena kasih katanya. Aku cinta padamu karena itu aku melarangmu. Bagus dong mendidik. Tetapi banyak didikan itu yang melukai dan itu terbawa sampai dia besar. Dari kecil kalau dibilang kamu emang gak bisa. Dari kecil kalau bilang kamu gak seperti kakakmu, gak seperti adikmu, gak seperti tetanggamu. Bayangin kata-kata itu. Itu luka, terluka. Nah kalau terbawa sampai dewasa karena dari kecil kalau mau mencoba dibilang jangan. Ingat gak waktu kecil? Ada loh masa-masa anak itu suka untuk menjamah, memegang barang-barang yang kita hargai. Contohnya handphone kalau dipegang anak-anak nanti dibanting rusak dong. Tetapi anak-anak kecil sekarang pinter. Kalau kasih mainan handphone, mainan. Dia mau yang asli. Ya emang ini perubahan zaman, saya nggak tahu. Ini juga udah terjadi dari anak-anak saya waktu kecil. Ada saatnya mereka itu suka mengotak-atik gitu ya. Mengotak-atik itu membuat rusak. Tetapi itu adalah sebetulnya bawaan dari anak yang Tuhan letakkan loh itu. Orang punya nggak anak-anak yang suka otak-atik barang, merusak barang. Itu calon-calon jenius yang akhirnya nanti masa depannya menciptakan barang. Menciptakan sesuatu yang di luar pikiran yang heboh, yang teknologi canggih. Tapi awalnya dulu kan kita jengkel sebagai orang tua. Aduh merepotkan gitu. Jadi kotor gitu ya. Aduh rumahnya tuh jadi kotor gitu ya. Pernah gak sih dengar cerita kayaknya menjijikkan, aduh udah ngompol, mungkin dulu gak ada pampers. Tapi dengan air seninya, wah diubar-ubar kemana-mana. Bagi seorang yang gak sabar orang tua itu langsung dimarahin. Padahal anak itu sedang berkarya. Satu kali dia menjadi seorang artis yang pintar melukis. Punya nilai seni, bukan pakai air seni, tapi pelukis yang luar biasa. Tapi diawali dari sebuah masa kecil yang penuh dengan kekeosan. Tapi sebetulnya bukankah kita perlu untuk bersabar terhadap anak-anak kita. Dan jangan-jangan kita pun udah besar ini menjadi produk dari masa kecil yang dulu selalu dihambat, selalu direndahkan, tidak pernah dipuji, selalu dimarahi, selalu dianaktirikan, apalagi kalau dikucilkan. Kalau kita adalah produk dari keluarga yang demikian, saya katakan ada kabar baik. Karena ada Bapa Surgawi yang tidak pernah mengucilkan, mengecilkan, meremehkan. Kita yang perlu untuk hari ini connect, berdamai dengan dirimu.
menerima diri. Kita izinkan Tuhan untuk menguduskan perasaan kita. Perasaan, emosi ada di jiwa. Ini main perasaan semua yang tadi yang terluka itu perasaannya. Tetapi dari sebuah perasaan yang terluka, tercerminlah kata-kata yang negatif dan menjadi pikiran yang negatif. Akhirnya pikiran yang negatif itu berakibat semua yang dia lakukan berhubungan akhirnya menjadi negatif. Saya tutup firman Tuhan. Ayo kita connect dengan diri sendiri. Menghargai. Kalau tadi banyak ahli mengatakan ini loh kamu kurang ini, kamu selalu. Masalahnya itu bagaimana? Masalahnya adalah bagaimana kita merubah semuanya. Saya merasa tidak ada rumus satupun. Tidak ada obat dan resep satupun. Bahkan termasuk tidak ada doa yang mujarab untuk merubah seseorang. Memang kita dianjurkan untuk mendoakan. Tetapi kita dianjurkan mendoakan tidak bisa merubah. Karena perubahan itu adanya dari dalam sendiri. Roma 12 ayat 1 dan 2. Katakan apa? Berubahlah oleh pembaruan cara pikirmu, budimu. Ya, sebelumnya ayatnya adalah persembahkan dirimu sebagai persembahan yang kudus, hidup yang berkenan kepada Allah. Ya. Dan kamu mesti berubah, mempersembahkan termasuk perasaan, termasuk keadaan hati kita, termasuk cara pikir kita perlu dikuduskan, perlu berubah. Gimana bisa berubah? Saya percaya hanya oleh firman Tuhan. Perubahan terjadi, transformasi terjadi kalau seseorang di dalam dirinya menyadari, oh iya saya semua itu yang disebutkan itu saya. Pertama menyadari. Kedua menyadari bahwa ada kasih Tuhan yang luar biasa yang memampukan kita. Yang sudah rela bayar harga yaitu Tuhan Yesus Kristus yang rela mati. Supaya apa? Nih kamu itu sekarang ciptaan yang baru seperti lagu itu tadi dikatakan. Ciptaan yang baru, cara pikirnya juga baru. Cuman ada prosesnya. Ya, prosesnya dilakukan. Hari ini saya membaca firman. Hari ini saya diperbarui cara pikirnya. Salah satu contoh yang saya sangat berubah itu adalah ayat kalau kita marah, kalau kita dimusuhi, jangan membalas, betul ya, kasihlah musuhmu, benar? Ya, jadi kalau kamu mengasihi musuh itu kamu seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Itu ayat itu. Jadi saya kalau lagi mangkel sama seseorang, ya mangkel, pengen balas. Saya ingat, ayatnya betul, pembalasan haknya Tuhan. Jadi saya berdoa, Tuhan saya tidak mau balas. Saya mau untuk mengampuni. Nanti saya mengampuni orang tersebut. Itu seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Biar dia kepanasan Tuhan bara api gitu. Itu saya dulu. Saya pikir rohani ya kan saya nggak bales. Tetapi bara apinya ternyata ada di hati saya Bapak Ibu sekalian. Panas di sini. Firman Tuhan katakan, nah ini dia. Pembaharan budi ini akhirnya membawa saya pada firman Tuhan. Lanjut dengan kasih Tuhan. Memulihkan. Tuhan mengampuni, kita juga bisa mengampuni dari bara api yang panas. Kalau di sini ini panas, ini bisa menyakitkan, bisa sakit loh semuanya. Hati yang panas membuat orang bisa ya macam-macam lah. Tapi akhirnya satu kali saya menyadari, oh ternyata menaruh bara api di atas kepala itu adalah tradisi, salah satu tradisi ya. Di zaman dahulu orang Mesir atau orang Israel dikatakan kalau mereka mau bertobat, mereka nyesel gitu, itu mereka itu kayak melukai dengan menaruh bara api itu idiom, itu
salah satu yang dilakukan budaya dulu. Jadi akhirnya saya mendapat satu pencerahan. Oh ya kalau ada orang yang mengecewakan saya nggak balas bukan supaya Tuhan balas. Tapi saya berdoa supaya bara api, supaya orang itu bisa bertobat ya. Kasihan dia gitu loh. Nah itu butuh waktu Bapak Ibu sekalian. Dari yang mendoakan supaya bara api itu pokoknya aku nggak balas Tuhan yang balas. Menjadi sebuah belas kasihan. Wah kasihan. Bayangkan kalau kita kecewanya sama pasangan kita sendiri. Pasangan dan anak-anak kita sendiri. Sama mertua kita sendiri. Sama mama papa sendiri sama keluarga sendiri. Kalau kita itu marah dan memakai ayat pokoknya biar Tuhan yang membalas. Seperti nanti aku pokoknya mengampuni taruh bara api. Bayangin kalau semua anak, mantu, mama, mertua semua kepanasan dan terbakar. Kita juga gak mau kan. Tapi ayat itu berbicara supaya mereka menerima belas kasihan akhirnya bisa bertobat. Bukankah itu kerinduan kita kalau dia bertobat? Dia bisa mengerti apa yang kita maksudkan, amin. Kita maksudkan baik, kadang-kadang diterima jahat. Oh ya ini khusus untuk orang tua ya. Orang tua seperti kita punya anak gitu. Kadang-kadang kita menasehati anak tangkepnya bukan nasihat, itu adalah ancaman. Jadi untuk anak-anaknya juga, untuk orang tuanya juga, saya menemukan bahwa kita bisa beda persepsi. Saya tadi katakan kalau menasehati anak, untuk memberi nasihat seorang anak itu butuh waktu untuk berhubungan connect dulu. Jangan tiap kali ngomong yang keluar nasihat, tidak pernah ada hubungan, sulit. Bangunlah hubungan yang dekat dengan anakmu. Lebih dekat kita dengan anak, lebih mudah kita memberikan nasihat. Tapi saya mau katakan apapun itu, engkau orang tua atau engkau anak yang merasa orang tuanya selalu mengancam atau selalu menuduh atau menghakimi, saya mau katakan satu. Bahwa itu membuat kita keluar dari zona nyaman. Nasihat yang saya terima dari orang tua saya yang dulu saya anggap ini menjengkelkan. Ternyata itu membuat saya keluar dari zona nyaman. Zona nyaman ini itu adalah suatu tanah yang tidak subur. Zona tidak nyaman adalah sebuah tanah yang subur untuk engkau bertumbuh. Jadi intinya adalah kalau kita ada di zona nyaman, kadang-kadang kita nggak bertumbuh. Apa yang tadi sudah saya katakan, yang kita percayai, sekarang kita mau berubah. Perubahan itu keluar dari zona nyaman. Perasaan yang mau dikuduskan oleh Tuhan, itu membutuhkan kita keluar dari zona nyaman. Zona tidak nyaman, itu karena tekanan, penderitaan, penganiayaan, kadang-kadang pelecehan, pengkhianatan, apapun ketidakadilan yang kita terima. Sudah berdoa tidak atau belum terjawab, itu juga zona tidak nyaman. Tapi itulah tempat benih itu bisa ditabur dan bertumbuh. Hari ini khususnya topik saya adalah ayo bertumbuhlah di dalam dirimu sendiri. Bertumbuh dalam kedewasaan secara rohani, secara jiwa, secara perasaan, ya bertumbuh dalam perasaan. Dari yang minder menjadi memang benar rendah hati. Dari yang tersinggungan suka menyanjung dan menerima orang lain enggak gampang tersinggung. Dari yang negatif menjadi yang positif. Itulah intinya, kita mengasihi diri sendiri, lalu kita bisa mengasihi orang lain.